Dan doa selalu diartikan permohonan. Doa selalu diartikan permintaan. Sepertinya Tuhan yang Maha Tahu itu baru ngasih sama kita kalau kita memintanya. Sepertinya Tuhan yang Maha Agung itu dengan keagungannya baru memberi kalau kita merengek-rengek kepadanya. Dari kecil kita diajarkan ada doa mustajab, doa tidak mustajab. Macam-macam ajarannya. Kalau ada benda ini di rumah, awas. Malaikat tidak datang. Nyalahkan benda. Buang benda-benda itu, malaikat akan datang, rezeki akan datang, utang lunas. Saya nggak ngerti. Kenapa agama itu jadi begitu? Padahal doa yang sebenarnya ini sini. Apa yang kita pikirkan berulang-ulang, apa yang kita katakan berulang-ulang, apa yang kita lakukan berulang-ulang, karena ada proses repetisi di situ, itu doa. Dan doa itu arti yang sebenarnya adalah undangan. Jadi Allah itu hanya ingin diundang, hanya ingin dirasakan kehadirannya. Karena begitu dekat bersama kita, kok sampai hari ini kita tidak merasakan kehadirannya. Lucu kalau saya bertanya sama yang ketemu saya, buat apa kamu kesini? Izin ayah, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalimat sudah biasa, dianggap kalimat benar itu. Itu kalimat konyol itu. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Allah sudah maha dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Kenapa tidak diubah, ditransformasi pemikiran kita? Harusnya Allah sebegitu dekat dengan saya. Tapi mengapa sampai hari ini saya tidak merasakan kehadirannya? Naik sedikit kelasnya. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Siapapun yang sudah menjadi sumber sukacita, hadiahnya adalah sukacita. Siapapun yang sudah menjadi sumber kebahagiaan, hadiahnya adalah kebahagiaan. Karena itu sudah merupakan hukum alam. Kesedihan tidak mungkin menarik kebahagiaan. Karena yang bisa menarik kebahagiaan hanyalah kebahagiaan. Berhenti dari sekarang menunggu. Karena selamanya kita menunggu bahagia, maka kita selamanya hanya jadi seorang penunggu saja. Bahagia itu keputusan kita. Oleh karena itu putuskan saat ini kita bahagia, maka kebahagiaan pasti akan datang berkelimpahan. Tidak usah menunggu teman datang untuk bahagia. Karena teman belum tentu datang. Dan ketika dia tidak datang pasti kita akan kecewa. Lebih bagus berbahagia saja. Pasti teman akan datang. Karena begitu kita berbahagia, kebahagiaan itu sudah menjadi energi. Dia akan menjadi sumber yang bisa menarik kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Banyak yang aneh. Saya akan bahagia kalau rumah saya sudah direnovasi. Saya akan bahagia kalau uang saya sudah banyak. Saya bahagia kalau suami saya tambah baik. Gimana kalau semua yang diharapkan itu tidak terjadi dan kemudian kita mati? Berarti kita mati dalam keadaan tidak bahagia. Itulah orang-orang yang, mohon maaf, kurang cerdas, lalai, karena tidak tahu mekanisme kebahagiaan seperti apa, tidak tahu kebahagiaan itu seperti apa cara meraihnya. Padahal bahagia itu sederhana.
Singkirkan saja semua penyebab ketidakbahagiaan, bahagia akan datang secara alami. Persis seperti kita menyapu. Tidak ada yang menyapu itu mencari yang bersih. Menyapu itu cuma cari yang kotor saja. Begitu kotornya disingkirkan, sisanya bersih. Bersih itu sebetulnya sisa setelah semua kotorannya dibuang. Bahagia itu sebetulnya sisa setelah semua sumber-sumber yang menyebabkan tidak bahagia dilepaskan. Dan satu-satunya sumber ketidakbahagiaan manusia adalah pikiran. Ketika pikiran diizinkan serakah pada yang dia ingin, ketika pikiran itu diizinkan menolak yang tidak dia ingin, dia akan terus-menerus menendang, mencengkram. Hidupnya terombang-ambing dalam dualitas. Itulah penyebabnya. Dan selama ini kita belajar hidup standar-standar saja. Ya hasilnya juga standar-standar saja. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang luar biasa kalau cara yang kita lakukan adalah cara-cara biasa. Dan untuk menjadi orang yang luar biasa, caranya harus luar biasa. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita berada di sini di ruang kesadaran. Pesan saya sederhana, hadirlah di sini saat ini sekarang. Sadari kehadiran Dia Sang Hidup yang mewujud dalam diri kita sebagai nafas kita. Sadari masuknya, sadari tinggalnya, sadari keluarnya. Karena dengan nafas yang mengalir masuk dan keluar, kita menjadi berdaya, tubuh kita menjadi bergairah, kita menjadi cerdas, kita bisa berpikir, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasa. Semua itu karena kehadiran Sang Hidup dalam diri kita. Masihkah kita mencari di mana Dia? Padahal saat ini Dia sedang menghidupi kita. Saat ini Dia sedang bersama dengan kita. Dan kita tidak pernah sadar karena Dia berulang kali mengatakan, aku bersamamu, aku bersamamu, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Selalu tidak mengerti. Karena kebisingan pikiran ini yang telah membuat kita tidak mendengar suaranya. Kebisingan pikiran ini yang membuat kita kehilangan kesadaran tentang semua kata-katanya. Itulah hidup kita selama ini. Seperti itu saja. Tidak ada perubahan. Sibuk dengan berbagai macam ritual, itu pun tidak mengerti kenapa mesti begitu. Entah karena apa, karena tangan saya barusan kok tiba-tiba saya buka Quran, munculnya ayatnya kok mana barusan? Munculnya ini. Saya juga nggak tahu, pokoknya tak, munculnya ayat ini. Saya kaget. Kelihatan dari belakang. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ud'u itu artinya undanglah rabbakum, Tuhan. Sayang sekali ud'u, doa, selama ini diartikan doa. Dan doa selalu diartikan permohonan. Doa selalu diartikan permintaan. Sepertinya Tuhan yang Maha Tahu itu baru ngasih sama kita kalau kita memintanya. Sepertinya Tuhan yang Maha Agung itu dengan keagungannya baru memberi kalau kita merengek-rengek kepadanya. Dari kecil kita diajarkan ada doa mustajab, doa tidak mustajab. Macam-macam ajarannya. Kalau ada benda ini di rumah, awas. Malaikat tidak datang. Nyalahkan benda. Buang benda-benda itu, malaikat akan datang, rezeki akan datang, utang lunas.
Saya nggak ngerti. Kenapa agama itu jadi begitu? Padahal doa yang sebenarnya ini sini. Apa yang kita pikirkan berulang-ulang, apa yang kita katakan berulang-ulang, apa yang kita lakukan berulang-ulang, karena ada proses repetisi di situ, itu doa. Dan doa itu arti yang sebenarnya adalah undangan. Jadi Allah itu hanya ingin diundang, hanya ingin dirasakan kehadirannya. Karena begitu dekat bersama kita, kok sampai hari ini kita tidak merasakan kehadirannya. Lucu kalau saya bertanya sama yang ketemu saya, buat apa kamu kesini? Izin ayah, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalimat sudah biasa, dianggap kalimat benar itu. Itu kalimat konyol itu. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Allah sudah maha dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Kenapa tidak diubah, ditransformasi pemikiran kita? Harusnya Allah sebegitu dekat dengan saya. Tapi mengapa sampai hari ini saya tidak merasakan kehadirannya? Naik sedikit kelasnya. Daripada hanya mengulang-ulang kata-kata yang diulang kebanyakan orang. Ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu dianggap benar kalimat itu. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Undanglah Tuhanmu, undang Tuhanmu. Tadarruan, dengan penuh rasa hormat. Wa khufyatan, dan tersembunyi. Khufi itu tersembunyi, khufi itu hening. Khufi itu enggak ada suaranya. Khufi itu pikirannya bisa terkendali, itu khufi. Wa khufyatan. Cuma dua kok cara mengundang Tuhan. Satu tadoru, penuh rasa hormat. Yang kedua khufi, tersembunyi. Saya bilang tadi, kenapa kita sulit sekali mendengarkan suaranya? Karena kita tidak khufi. Kita juga tidak tadoru. Tidak penuh rasa hormat. Apa yang terjadi dengan kita selama ini? Jangankan orang lain, bahkan Tuhan pun dicoba untuk diatur oleh kita supaya mengikuti segala keinginan dan ambisi kita. Itu sumber penderitaan kita. Pasangan hidup kita atur sedemikian supaya tunduk dan patuh kepada keinginan kita. Tetangga kita atur sedemikian supaya mereka juga hormat sama kita. Anak-anak kita, cucu kita atur sedemikian supaya mereka juga taat kepada kita dan kita bahagia. Kita hanya sedang mencetak orang lain menjadi diri kita. Dan kita sudah melawan hukum alam. Harusnya anak kita hormati sebagai tamu agung ke semesta. Biarkan dia jadi dirinya sendiri. Cucu kita hormati sebagai tamu agung yang diutus ke semesta. Hormati supaya jadi dirinya sendiri. Murid-murid kita hormati sebagai tamu agung. Biarkan dia jadi dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan sistem pendidikan kita? Bahkan semua murid harus seperti yang dipikirkan oleh gurunya. Sekarang kesadaran sudah mau meningkat. Saya baca rapornya cucu saya. Tidak ada angka lagi sekarang. Semua deskripsi. Angka 6, 7, 8, 9 tidak ada suaranya. Tidak bicara apa-apa. Orang tua perlu deskripsi. Perlu penjelasan yang lebih utuh. Oh, anak ini ketika belajar tentang materi ini responnya begini, semua dideskripsikan. Itu yang kita butuhkan. Perlu detail memahaminya. Sekarang sudah mulai begitu di sekolah yang berkesadaran. Tapi sekolah itu jumlahnya masih sangat sedikit dan mahal. Kebanyakan
Yang mengajar tidak sadar, yang bikin sekolah tidak sadar, yang sekolah di sana tidak sadar, orang tua yang menyekolah pun tidak sadar. Semua gelap gulita. Dalam kegelapan itu datang kegelapan-kegelapan baru. Anak kita salah dihukum, anak kita tidak bisa dihukum, seragam keluar sedikit dihukum, dan semua harus seragam. Konyol sekali. Wajah kita aja sudah berbeda, 8 miliar penduduk itu berbeda, dan dicoba oleh sekolah diseragamkan, harus mencapai hasil yang sama. Harus pintar matematika semuanya, harus pintar fisika semuanya. Apa kabar? Padahal setiap manusia datang ke semesta ini jenius di bidangnya. Harusnya arahkan setiap anak untuk menemukan dia jenius di bidangnya. Begitu enggak? Dan kita jadi korbannya. Makanya sampai sekarang apapun yang kita lakukan kelihatan menjadi sangat idiot. Karena kita tidak menemukan personal genius zone kita. Saya itu sebenarnya jenius di bidang apa? Tidak tahu. Kata orang tua pokoknya, Bapak sebagai pedagang kamu harus dagang. Bapak dokter kamu harus dokter. Bapak insinyur kamu harus insinyur. Bapaknya tukang gali kamu harus jadi tukang gali juga. Tidak, kita tidak pernah menghormati rencana semesta dengan kelahiran makhluk-makhluk baru. Dan ketidaksadaran ini terus menerus seperti itu. Begitu anak kecil langsung dikasih baju ini, baju itu, kasih atribut ini, atribut ini. Titipkan pada ibu ini, bapak ini. Disuruh menghafal ini, menghafal itu. Dan kalau sudah hafal, kita bangga sebagai orang tua. Padahal hafalan tidak akan berkontribusi kepada akhlak. Hafalan tidak akan berkontribusi pada kesadaran. Mengingat itu keterampilan berpikir paling rendah. Dari 6 keterampilan berpikir yang diriset oleh para psikolog, mengingat itu keterampilan berpikir yang paling rendah. Naik sedikit namanya memahami. Memahami pun ada 3 dimensi. Ada memahami secara interpretasi, ada memahami secara translasi, ada memahami secara ekstrapolasi. Naik sedikit di atas itu ada yang namanya menerapkan. Menerapkan yang dia pahami dalam kehidupan. Naik sedikit, dia sudah mulai plan do see. Merencanakan, melakukan, refleksi, mengamati. Itu namanya analisis. Di atas itu ada lagi yang namanya mengevaluasi. Di atas itu ada lagi yang namanya mensintesa. Sehingga pengetahuan yang didapat itu diekstrak menjadi terkristalisasi, menjadi akhlak, menjadi pribadi. Itu apa tidak kita belajar? Bahasa yang digunakan pun masih, kalau orang Sunda bilang, ujang nyai gerang ngapalkeun. Dan ngapalkan dianggap belajar. Coba kalau anak sudah pegang buku, lihat buku ke atas, lihat buku ke atas, oh anak saya sedang ngapalkan, itu dianggap belajar. Dan kita orang tuanya bangga karena ketidaktahuan. Padahal tidak berkembang sama sekali keterampilan berpikirnya. Selesai dia belajar, bingung cari kerja. Selesai belajar hanya menjadi orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada orang lain, menyiapkan masa depan orang lain, tidak menyiapkan masa depan dirinya. Saya waktu masih memegang jabatan tertentu, hampir tiap hari saya menerima lamaran, yang S1, yang S2, yang S3 melamar, semua menjadi pelamar. Tidak ada yang menjadi dirinya sendiri. Padahal bekerja di orang lain menyiapkan masa depan orang. Kalau bekerja sendiri, walaupun hasilnya cuma 100.000 satu minggu, tetap aja direktur. Betul atau tidak? Oke.
Hari ini kita akan belajar kesadaran, lanjutan dari yang kemarin. Kenapa saya setiap kali mau ngasih kajian, saya selalu minta dihubungkan ke alam tinggi. Dalam hening saya membaca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karena saya tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya serahkan diri saya seutuhnya supaya apa yang saya sampaikan bukan pikiran saya, bukan hawa nafsu saya, tetapi pikiran dan keinginan Sang Pencipta yang merencanakan kita semua. Dan saya pastikan kalau kita menghubungkan diri kepada Dia yang maha luas, maka semua orang ada di tempat ini akan terlayani semua kebutuhan. Itu hebatnya Dia yang maha tahu. Datang ke sini saya juga tidak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba saya berbicara apa. Itu yang namanya resonansi. Dibangkitkan kecerdasan. Oleh karena itu, kita bersyukur berada di sini. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kesadaran ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu, tiba-tiba hari ini saya ingin berbicara ini. Intuisi saya ingin bicara ini. Kita sering sekali mendengarkan kata-kata dari orang biasanya yang mau ceramah, mau nasihatin orang lain, biasanya pakai statement sampaikan walaupun satu ayat. Ini judul ini sebetulnya saya ambil dari satu hadis. Hadis riwayat Bukhari. Persisnya hadisnya tidak begini. Nanti akan kita baca persisnya hadisnya. Karena judul ini cuman diinspirasi oleh hadis. Jadi saya ingat diri saya. Karena saya dari kecil dibesarkan di lingkungan agama yang sangat ketat. Ayah saya adalah seorang pemuka agama. Ya, kalau dari kecil itu kalau nggak ada yang ceramah di masjid ya udah ceramah saja. Dan untuk menutupi kelemahan ilmu saya yang sedikit itu, biasanya saya pakai dalil. Sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Sehingga orang tenang. Jadi walaupun pengetahuannya sedikit, karena sudah ada dalilnya, saya berlindung di balik dalil itu. Dulu saya begitu. Makanya saya tidak akan menceritakan orang lain. Saya cerita saya dulu. Sekarang ya sudah sedikit berbeda. Saya dulu kalau mendengar kata ayat, yang terpikir oleh saya itu tuh Bismillahirrahmanirrahim satu ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin satu ayat, Ar-Rahmanirrahim satu ayat, gitu pikiran saya dulu begitu. Mungkin sama ya, karena Quran isinya kan cuma dua, surat dan ayat. Quran itu isinya dua, surat dan ayat. Dan kita pun jarang menyadari kenapa Quran oleh leluhur kita diberi nama surat. Jarang bertanya. Kalau saya bertanya terus, saya itu punya buku bodoh namanya itu. Jadi buku bodoh itu daftar pertanyaan saya. Apa saya yang kelihatan saya tanya itu. Hujan saya tulis, kabut saya tulis. Bahkan ada mobil tulisan di situ 16 klep, ada tulisan di situ. 16 pauf, saya tulis itu. Pokoknya kalau saya apa saya yang kelihatan saya tulis. Dan saya mulai mengajari diri saya dari pertanyaan. Karena saya percaya setiap saya bertanya kepada semesta, pasti semesta akan mengalirkan jawaban lewat apa saja. Karena semesta punya mekanisme sendiri untuk mengalirkannya. Makanya bagi saya bertanya itu seperti melemparkan kail
ada umpannya ke laut, ada harapan untuk mendapatkan ikan daripada tidak bertanya sama sekali. Jadi saya bertanya tuh dari kecil, senang sekali. Saya bertanya dari kecil, senang sekali. Makanya saya tanya iman itu apa, Islam itu apa. Saya nanya. Dan ternyata dapat jawaban daripada yang tidak pernah bertanya. Itu cara belajar saya. Jadi ternyata ayat itu bahasa Arab artinya adalah tanda. Jadi sebetulnya ya Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada kita hadis resminya begini. Sampaikan dariku walaupun hanya satu tanda. Itu lengkap hadisnya begitu. Ulangi ya. Sampaikan dariku walaupun satu tanda sebetulnya. Nah, kita kembali lagi kepada tugasnya para rasul, tugasnya para nabi. Apa sih sebetulnya tugasnya para nabi dan rasul? Yuk kita tetapkan kembali. Tugasnya para rasul, para nabi itu ternyata mengajak manusia kembali kepada Allah. Setuju? Di Quran dikatakan, "Ud'u ila sabili rabbika." Ud'u ila sabili rabbika. Undanglah manusia ke jalan Tuhannya. Undanglah manusia ke jalan Tuhanmu, begitu. Para rasul, para nabi tidak akan sukses mengundang manusia ke jalan Tuhan kalau mereka tidak mengenalkan Tuhan. Oleh karena itu ajaran pertama yang disampaikan oleh mereka adalah ajaran tentang bagaimana cara mengenal Tuhan. Itu ajaran pertama. Sampai Nabi Muhammad mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Dan saya bisa buktikan semua nabi, semua rasul di Quran tidak ada yang mengawali perjalanan agamanya lewat jalan syariat. Semua lewat jalan ma'rifat. Dan ma'rifat bukan tingkatan tertinggi dari ilmu. Ma'rifat itu adalah ilmu awal supaya kita benar bersyariat. Bukankah Nabi Muhammad sebelum sholat Isra Mi'raj dulu? Betul? Bukankah Nabi Musa sebelum sholat beliau juga diundang dulu oleh Allah di Al-Muqaddasi Tua? Bukankah Nabi Ibrahim sebelum mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, beliau pun mencari Tuhan dulu. Semua nabi begitu. Itu ilmu awal yang diajarkan oleh mereka. Dan lucunya sekarang ini dianggap ilmu tertinggi, padahal ini ilmu awal supaya kita benar beragama, supaya benar bertauhid. Kalau kita mengikuti jejaknya mereka, kita akan kebagian akhlaknya mereka. Dan kenapa kita tidak kebagian akhlaknya? Karena terbalik belajarnya. Jadi, sampaikan dariku walaupun satu tanda. Clear? Oke. Nah, ini dipahami secara dangkal. Cuma tahu dikit untuk berlindung di balik ketidaktahuannya. Pakailah itu sebagai bempernya supaya orang lain tidak menggugat. Ketika aduh Anda baru tahu sedikit aja sudah keluar-keluar di mimbar, sampaikan walaupun satu ayat. Ada bempernya untuk membenarkan dirinya. Padahal secara logika, perhatikan saya, kalau orang yang ilmunya sedikit bicara di publik, bukankah sedikit ilmu itu sangat berbahaya? Satu, bisa salah persepsi. Dua, bisa salah proyeksi. Yang ketiga, ilmunya tidak integral, tidak komprehensif. Karena orang yang ilmunya sedikit, sudut pandangnya sempit. Kalau orang yang sudut pandangnya sempit kan biasanya gampang menyalahkan orang lain, apalagi ketika orang lain berbeda dengan dirinya. Makanya lihat ciri orang yang sempit ilmunya, apapun gelarnya, kalau bagi saya, kalau masih menyalahkan orang lain, sebetulnya itu tanda belum kemana-mana itu. Makanya kalau saya ngecek orang ilmunya tinggi atau tidak, gampang, suruh joget. Makanya kalau ada acara-acara, saya kasih mic suruh nyanyi, selalu saya kasih musik joget. Nah, itu aja. Dari situ saya bisa baca ilmunya sampai mana. Dari joget aja.
Iya, banyak yang tidak percaya. Tanya tuh sama jamaah saya. Selesai joget saya kasih tahu, ilmu kamu sampai sini, ya, sabar kamu sampai sini, kelihatan. Karena kalau musik dengan tubuh itu tidak seirama, berarti hidupnya belum seirama. Dia belum bisa mengalir dengan aliran kosmik. Belum bisa menari dalam kehidupan ini. Jadi kalau joget aja kaki berat digerakkan, lagi joget kayak orang ayan, senyum juga enggak, wah jelas masih berat di sininya. Kan orang joget itu harusnya kan rileks, betul nggak? Senyum, menikmati musik, gerakannya alami, kan gitu. Kalau gerakannya dibuat-buat, wah itu tandanya hidupnya masih dibuat-buat. Itu tergambar, nggak main-main. Ulangi lagi, sampaikan dariku walaupun satu tanda. Itu pesan Rasulullah. Siapa Rasul itu? Bukankah mereka itu adalah orang yang layak untuk kita ikuti? Bahkan kita sering berdoa, Allahumma rabbana bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Suka doa itu? Suka doa itu? Suka, ngerti? Nah itu. Ya bagaimana Allah mau kasih? Allah malah bingung, sebetulnya kamu itu ngerti nggak yang kamu ucapkan? Enggak Allah, ya apalagi aku yang diminta, bingung aku juga. Jadi kita itu sering bikin Allah bingung. Allahumma rabbana bima anzalta, ya Allah Tuhanku, aku beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan kepadaku. Allahumma robbana amanna bima anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada yang Engkau turunkan kepadaku. Kan pertanyaannya, apa yang sudah diturunkan Allah kepadamu? Sudah dapat apa? Kok tiba-tiba kita mengatakan, ya Allah aku beriman kepada yang Engkau turunkan kepadaku. Udah dapat apa emang? Kalau Nabi Musa ketika minta melihat Tuhan, ya Tuhanku nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Kemudian Tuhan bilang, yes Musa, aku akan bertajali di puncak kesadaranmu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tuhan bertajali di puncak kesadarannya Musa. Saat itu kemudian Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku datang kembali kepadamu, aku kembali kepadamu, dan inilah awal aku beriman. Ada yang bisa diimani oleh Musa, karena apa? Allah sudah bertajali di puncak kesadarannya Musa. Pertanyaannya bagi kita, kapan Allah bertajali di puncak kesadaranmu? Kok tiba-tiba kamu mengatakan Allahumma rabbana amanna bima anzalta? Karena orang lain baca itu ya sudah, semua kumpulan doa robbana apalkan. Apalagi karena nanti malam saya kebagian berdoa. Banyak yang saya pesen, ayah saya kebagian berdoa. Kebetulan ada acara riungan di masjid saya. Terus minta dibuatkan sama ayah. Tidak. Ya apa yang saya ucapkan kan belum kamu alami. Kamu nanti mengucapkan yang kamu tidak alami, enggak nyambung. Nanti doamu garing. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Aku adalah pengikut para rasul, dan jadikanlah aku orang-orang yang selalu menyaksikan. Saya berani mengatakan doa itu. Kenapa? Ya sedikit-sedikit mengalamilah. Makanya saya berani mengatakan faktubna ma'asyahidin. Jadikanlah aku orang-orang yang selalu menyaksikan. Karena sebetulnya apa yang disaksikan para nabi, para rasul bisa disaksikan oleh kita juga. Karena kita juga kebagian kalau kita mengikuti metodenya, caranya.
Paham sampai sini? Nah, pelan-pelan nih ngajinya, kecepatannya sekarang diturunkan 3 km per jam. Nih, turun lagi karena ini bahaya supaya masuk ya, nanti diulang-ulang. Jadi tugasnya para nabi dan para rasul itu, tugas utamanya adalah mengajak manusia kepada Allah, kepada Tuhan. Dan setelah itu ya, itu visinya. Misinya yang dilakukan apa? Misinya adalah mengajarkan manusia supaya mengenal Tuhan. Ada satu dialog bagus sekali di Quran surat Al-Baqarah. Dialognya begini. Nabi Musa itu menyuruh umatnya, lagi ceramah nih Nabi Musa, lagi ceramah kayak gini nih. Kalian pada iman ya sama Tuhanku, pada Allahku, gitu. Dan kemudian umatnya Musa itu berkata begini, wa idh qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narawha jahratan fa ahadas sa'iqah wa antum tanzurun tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Itu dialog, kalau saya dulu baca dialog itu tuh sampai nangis. Kenapa? Hai Musa, bagaimana aku bisa beriman pada Allahmu itu kalau yang boleh lihat cuma kamu? Bagaimana aku bisa beriman pada Allahmu itu kalau saya nggak boleh lihat? Yang boleh lihat cuma kamu. Itu kan permintaan yang wajar, bukan? Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah 55. Baca nanti sampai di rumah. Kalian tuh bacanya kebanyakan. Sampai 1 hari 1 juz. Gimana mengekstraknya pengetahuan seperti itu? Lalu apa yang dikatakan di situ? Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum. Dan kemudian orang ini yang berkata kepada Musa, hai Musa, bagaimana aku bisa beriman pada Allahmu sebelum aku bisa menyaksikan dia dengan terang, dengan jelas. Dan ternyata semua permintaan itu, semua undangan itu dikabulkan Allah. Lalu summa ba'asnakum min ba'di mautikum, dan orang itu mengalami kebangkitan dari kematian kesadarannya. La'allakum tashkurun, dan kemudian dia jadi orang-orang yang bersyukur. Saya tanya, tahu artinya syukur? Tahu apa tidak? Ya kalau tidak bilang, Musa jelaskan. Syukur itu kebalikan daripada kufur. Tahu artinya kufur? Kufur itu artinya tertutup. Syukur kalau begitu, kalau kebalikannya berarti syukur apa? Syukur itu terbuka. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang sudah terbuka, sudah tidak lagi terjebak oleh dualitas. Apapun yang terjadi dia terima apa adanya, itu syukur. Makanya syukur itu artinya terbuka. Datang orang yang menyayangi dia, terbuka. Datang orang yang menyakiti dia, terbuka. Dia menerima dua-duanya dengan cara yang sama. Itu syukur. Kalian syukurnya gimana? Naik pangkat, syukuran. Betul? Iya, turun pangkat, nggak ada. Makanya saya milih-milih sekarang kalau diundang. Ini syukuran dalam rangka apa? Naik pangkat, nggak datang. Sudah kebanyakan. Saya menunggu undangan yang turun pangkat, syukuran. Itu. Makanya saya kalau mau diundang ceramah milih-milih. Ini dalam rangka apa? Rumah baru ayah, nggak datang. Rumah ambruk, datang. Saya cuma ingin mengajarkan saja bahwa syukur itu bukan ketika kita mendapat sesuatu yang kita ingin, dapat yang kita ingin, dapat yang tidak kita ingin, sudah terbuka, itu syukur. Paham nggak sampai situ? Oke. Kembali lagi tadi, tugasnya para nabi, para rasul apa? Mengajak manusia kembali kepada Allah. Makanya yang diajarkan pertama oleh mereka itu adalah bagaimana cara mengenal Allah. Clear sampai sini? Jadi sebetulnya yang disebut dengan tanda itu bukan ayat. Kalian boleh berbicara sesuatu kalau kalian sudah tahu tandanya. Tanda siapa? Ya tanda Allah.
Orang yang belum bisa melihat tandanya ya masih buta. Orang buta ketika mulutnya terbuka, mata kolbnya masih tertutup, kan pasti yang disampaikan itu persepsi. Kalau yang disampaikan persepsi, cuman apa kata orang, hanya diulang-ulang setiap kali ceramah. Hasilnya apa? Hasilnya cuman mengulang-ulang yang sudah dia tahu. Bosan nggak? Bosan nggak? Jangan salahkan anak kita. Kalau anak kita disuruh, nak ngaji yuk. Paling gitu aja. Sudah ada persepsi yang membatasi dia. Oke. Mari kita lihat. Apakah arti dari ayat? Jadi ayat itu artinya apa? Tanda. Yuk kita bahas sedikit. Al-Quran isinya adalah surat dan ayat. Surat itu artinya pesan. Karena tidak mungkin ada surat kalau tidak ada pesan. Kalau ada surat berarti ada yang mau disampaikan. Jadi Allah sudah kasih surat sama kita. Terhormat gak? Terhormat. Surat langsung dari Allah. Berarti kita dikasih pesan. Pertanyaannya, apakah surat-surat dari Al-Quran itu sudah sampai pesannya? Apa sih pesan Al-Fatihah? Apa pesan Al-Baqarah? Apa pesan Ali Imran? Apa pesan Al-Maidah? Apa pesan An-Nisa? Apa pesan Al-An'am? Apa sih pesan Al-Ikhlas? Apa sih pesan Al-Falaq? Apa sih pesan Anas? Sudah masuk pesannya belum? Itu. Berulang-ulang kita baca tiap hari, pesannya belum sampai. Nah, di balik pesan itu ada isinya. Isinya itu adalah tanda. Jadi sebetulnya surat itu dikirim kepada kita. Allah sedang berpesan bahwa di balik Al-Quran itu ada aku. Clear? Makanya ada kata-kata bijak ya. Siapa yang melihat Quran dengan mata lahirnya, dia hanya melihat kata-kata. Siapa yang melihat Quran dengan pikirannya, dia hanya melihat pengetahuan. Tapi siapa yang melihat Tuhan dengan mata kolbunya, dengan segenap jiwanya, maka dia akan melihat Tuhan. Clear? Oke, pelan-pelan, ngajinya pelan-pelan supaya runut ya. Pertanyaannya, apakah tanda Allah itu? Ini belum masuk, saya nanti akan kasih banyak ayat hari ini. Kira-kira bisa ditebak gak? Apa sesungguhnya tanda Allah pada diri kita? Sudah tahu? Ya, tanda Allah pada diri kita ya Allah itu sendiri. Tanda Allah pada diri kita adalah Allah itu sendiri. Yuk kita buktikan perlahan-lahan ya. Supaya jelas saya sampaikan dulu hadisnya. Jadi dalam hadisnya dikatakan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Seorang Rasulullah, seorang Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain tidak mungkin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang belum dialaminya, belum dipahaminya. Saya pastikan itu. Karena ada ayat yang membatasinya nanti. Saya akan tunjukkan ayat. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Yuk, pertanyaannya sederhana. Nabi menyampaikan sesuatu kepada kita, tentu dialami dulu sebelum disampaikan. Harusnya kita pun sebelum menyampaikan sesuatu pada orang lain, alami dulu apa yang dialami oleh Nabi. Setuju? Makanya malam yazuk lam ya'rif, yang tidak mengalami tidak akan paham. Jadi paham itu hanya lahir dari pengalaman. Jadi paham itu bukan dari baca buku, paham itu bukan dari baca kitab. Apalagi baca kitab hanya sekedar menggunakan pikiran. Kan yang keluar cuma sebatas pengetahuan. Itu yang menyebabkan perbedaan pendapat tidak bisa dibantah lagi. Jadi aja banyak pendapat. Pas saya jadinya berantem. Gitu. Kalau diikat oleh pengalaman, sekalipun kata-katanya berbeda, tidak akan ada perbedaan pendapat. Oke, lanjut dulu.
Jadi hadis ini telah didangkalkan oleh kebanyakan orang dan telah menimbulkan satu kenyataan yang begitu mudahnya setiap orang untuk menjadi seorang pembicara dalam bidang agama, asal tahu satu ayat besok-besok sudah menyampaikan. Nah, pendangkalan ini menurut saya harus diubah. Kenapa? Karena ada ayat yang membatasinya dan tidak mungkin hadis dengan ayat Quran itu berlawanan. Sebentar lagi kita akan masuk ke situ. Baik. Pernah lihat gak ayat ini? Ini Quran surat Asy-Syaff, surat ke-61 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Pernah gak nyuruh anak melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu sebetulnya oleh kita pun tidak dilakukan? Pernah? Pernah apa sering? Diturut gak kira-kira sama anak? Ya enggak. Makanya saya tidak pernah menyuruh. Ini saksinya ada istri saya. Tidak pernah menyuruh, tapi saya melakukan. Karena kalau melakukan itu ternyata mereka ikut. Coba jangan nyuruh beres-beres sama anak. Kita aja mulai beres-beres, pasti dia ingin terlibat. Coba bersih-bersih WC. Ya, nggak usah nyuruh anak bersihkan WC. Masuk WC sikat-sikat aja, kencengin sikatnya biar terdengar sama mereka. Pasti mereka akan datang kok. Biar sama saya saja, pasti itu. Dan saya di rumah tidak pernah menyuruh, tapi saya memulai. Ya kalau sudah memulai ya sudah kesadaran. Iya. Termasuk istri saya. Saya kalau baju kusut saya setrika sendiri. Tapi kalau dia itu kemudian ngejar biar sama saya, berarti dia ingin berbuat baik pada dirinya sendiri, bukan buat saya. Tidak ada kebaikan buat orang lain. Hati-hati. Semua kebaikan buat dirimu sendiri. Dan selama ini kita ego, karena ketika melakukan kebaikan seakan-akan kebaikan itu buat orang lain. Salah. Kalau kalian memberi, tidak ada buat orang lain. Pemberian itu buat kamu sendiri. Ya? Jangan main HP. Lah, ibunya bilang jangan main HP sambil main HP. Yang saya tidak melarang main HP ya, karena sekarang banyak yang bisa dipelajari di HP. Mungkin juga kalian yang datang di sini mungkin gara-gara juga lihat HP kan, lihat YouTube saya, mungkin. Yaitu makanya saya tidak menyerang. Tetapi kalau jangan main game, ibu bapaknya sedang asik main game. Nah ini masalah. Lihat saya semuanya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kemudian Allah mengatakan kaburu maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar ketidakriduan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Yuk lihat saya semua. Ilmu itu syaratnya harus koheren. Tidak boleh bertentangan. Tidak mungkin hadis dengan Quran bertentangan. Hadisnya mengatakan sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau ayat yang dimaksud adalah ayat yang tadi, sementara Quran membatasi jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak memahaminya, tidak merasakannya. Kalau itu kita gabungkan berbenturan kan? Di satu sisi kita boleh mengatakan yang penting kita tahu satu ayat kan begitu? Di satu sisi Quran membatasi. Tidak boleh kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, merasakannya karena kamu tidak paham. Nah sekarang bagaimana sesuatu yang tidak koheren menjadi koheren, tidak bertentangan? Sekarang pahami. Ayat itu tanda. Tanda Allah yang ada pada diri kita yang paling besar itu adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita.
Makanya ada hadis yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa robba. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Siapa diri kita itu sesungguhnya? Bukankah diri kita itu adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam kita? Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tanda Allah yang nyata dalam diri kita adalah adanya ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Makanya ruhku sering disebut sebagai bagian dari dirinya. Ruhku sering disebut sebagai percikan dari cahayanya. Banyak istilah-istilahnya. Tetapi gara-gara ruhku itulah kita hidup, bukan? Setuju sampai sini? Jadi tanda Allah yang nyata dalam diri kita adalah kehadiran ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Kenali ruhku, berarti kita sudah mengenali satu tanda. Dan kalau sudah mengenali satu tanda, berarti kita sudah beriman. Kalau kita sudah beriman, berarti kita sudah boleh membicarakan sebatas yang sudah dialami. Maaf ya, iman kita kan iman percaya. Percaya belum mengalami. Kan lucu. Percaya sesuatu padahal belum mengalami. Kok bisa? Terus terang kalau saya disuruh mempercayai sesuatu yang saya belum membuktikan, belum mengalaminya, ya saya tidak bisa. Walaupun dipaksa saya tidak bisa. Makanya muncullah la ikraha fiddin. Makanya agama tidak ada paksaan. Karena tidak boleh memaksa orang lain harus percaya. Umatnya Nabi Musa disuruh percaya sama Allahnya Musa. Kemudian timbul pertanyaan, hai Musa, sungguh aku tidak akan beriman pada Allahmu sebelum aku juga sama-sama melihat dong. Masuk akal? Oke. Ini saya jelaskan secara saintifik. Pendekatan saya saintifik. Artinya cerna ya. Kalau kita bisa jujur pada diri sendiri, ini awal menemukan hidayah. Karena awal menemukan hidayah itu satu mau mendengar, yang kedua mau mengikuti. Dan mengikuti itu syaratnya satu, jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Itu kuncinya. Clear sampai sini? Masih berlawanan hadis itu? Tidak kan? Jadi artinya tidak sembarangan seseorang boleh menyampaikan sesuatu kepada orang lain, apalagi dia belum mengalami, belum merasakannya. Tidak boleh, kan ayat ini membatasi. Clear? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini ayatnya yang saya sampaikan. Apa sih tanda Allah dalam diri? Ini ayatnya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika aku telah menyempurnakan kejadiannya, menciptakan tubuh di rahim ibu dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku. Itulah diri sejati kita. Itu pribadi kita yang sebenarnya. Dan pribadi kita yang sebenarnya, yang sejati, ya ruhku itu. Nah, nanti saya akan gunakan begitu banyak analogi, ya. Sabar dulu, kita baca dulu ayat-ayatnya. Ulang dulu, tanda Allah yang paling besar dalam diri kita apa? Ruhku. Satu saja kenali itu. Makanya Allah lewat Rasulnya menjamin, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Cukup mengenali pribadimu yang sejati, maka kita akan tahu segalanya. Clear? Oke, lanjut. Pelan-pelan ya. Nah. Apakah wujud ruh itu menurut Al-Quran? Jadi saya batasi supaya kita tidak keluar dari konteks. Karena, mohon maaf, banyak sekali istilah-istilah Quran yang ditanyakan ke kamus. Itu jadi nggak nyambung. Karena Quran itu bahasa Tuhan, bahasa Arab, maka satu-satunya yang bisa ditanyai oleh kita, ya Rob. Bukan kamus. Kalau tanya kamus, itu jadi bahasa manusia. Oke, baik kita lihat. Kita baca ya ayatnya ya supaya jelas. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Apa? Ada kata ruh di situ? Ada. Saya terjemahkan ya.
Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh min amrina, dengan perintah kami. Jadi ruh itu diperintahkan ke sini. Makanya sebetulnya manusia itu sejatinya adalah ruh. Sesungguhnya manusia itu sejatinya adalah makhluk spiritual. Sesungguhnya sejatinya manusia itu adalah makhluk cahaya. Dikaryakan di semesta untuk mencahayakan semesta. Sekarang manusia lupa pada jati dirinya. Datang ke semesta malah ikut menggelapkan semesta. Lupa akan asal muasalnya sebagai makhluk cahaya. Yuk saya mengajak, mari kita cahayakan semesta ini. Makanya leluhur kita mengatakan, ya, tugas kita di sini adalah memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik itu. Siapapun yang berkontribusi mempercantik semesta yang sudah cantik, itulah yang disebut dengan orang soleh. Ada pertikaian, dia datang untuk mendamaikan, mempercantik itu. Bukan malah menimbulkan pertikaian baru. Bahkan saya kalau di rumah, kalau ada satu bunga di rumah saya mati, masalahnya bukan pada bunga, masalahnya penghuni rumah. Tidak ada kasih sayang. Makanya saya pagi-pagi tidak pernah minum sebelum saya kontrol dulu supaya bunga di rumah saya minum. Saya tidak sarapan pagi kalau ikan di rumah saya tidak makan. Mereka harus duluan makan, baru saya makan. Karena yang namanya anggota rumah tangga itu bukan hanya manusia. Bahkan di rumah kita juga ada anggota yang tidak kelihatan. Jangan lupa. Bunga tuh anggota, ikan tuh anggota, semua makhluk hidup yang dihadirkan di rumah kita tuh anggota rumah tangga kita. Apa kabar? Sampai ada bunga mati di rumah kita. Kalian kemana? Bagi saya, ini kehilangan cinta kasih ini. Bukan soal bunganya mati, kehilangan cinta kasih. Tapi kalau kita sudah urus bagus kemudian mati, ya sudah selesai. Dia menjalankan perannya, lain lagi tuh. Tapi kalau mati karena kekeringan, saya kira gak ada cinta kasih. Makanya saya bawel sekali. Kemanapun saya pergi, ya termasuk ke sini, ya saya selalu ngontrol. Kemarin saya pergi ke Jelekong itu, tempat yang sedang kita bangun di sana. Ada bunga yang kering, ya udah saya siram. Begitu saya nyiram, sibuk semuanya. Biar sama saya ayah. Tuh. Iya biasa. Kalau saya sibuk semua. Ya saya sibuk bukan karena ingin dipuji, karena saya pengen nyiram. Karena saya barusan minum 1 gelas itu bunga kering, itu ada rumput kering. Masa tidak kelihatan dia kering? Kan kelihatan. Dan itu dianggap hal biasa. Ini soal cinta kasih. Soal cinta kasih para sahabat. Kalau kita sudah merasakan cinta kasihnya Allah di dalam, maka cinta kasih ini akan keluar dari dalam keluar secara otomatis. Saya dari rumah sampai ke sini, mohon maaf, gak pernah saya di jalan itu yang ayo pak, ngasih 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, karena saya menyiapkannya itu. Kalau saya memantaskan diri, saya juga dipantaskan oleh semesta. Ini ngasih orang receh, yang receh itu oleh kita pun sudah tidak dipakai, gak laku dikasih orang. Apa kabar? Sedangkan di Quran Allah mengatakan tidak disebut kebaikan kalau kamu belum bisa memberikan yang kamu cintai. 10.000 masih kita butuhkan, 5.000 masih kita butuh, tapi 1.000 kita pun sudah tidak butuh dan kita kasih kepada mereka. Dan kita mengatakan kita dermawan di sisi itu. Jadi bagaimana kita mau dipantaskan semesta kalau kita tidak memantaskan diri kita sendiri? Banyak ya saksinya kalau murid saya ikut mobil saya.
Wah itu di uangnya 10 ribuan, 5 ribuan. Buat apa ya? Buat itu Pak Oga yang di jalan. Kan kalau 10 ribu masih mending dapat nasi padang toh. 1.000 receh lagi, dilempar lagi ngasihnya. Ya Allah. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah itu kitab. Sebelumnya kamu juga tidak mengetahui apakah itu iman. Tetapi kami menjadikan ruh itu cahaya. Nih saya jelaskan secara ilmiah ya, supaya sebelum membantah itu ya dengar dulu, biar dapat hidayah. Kita itu gampang sekali kalau membantah gitu. Padahal tidak punya pengetahuan. Bahkan tidak mendalami apapun. Cuman kebetulan ada atribut pada diri kita sebagai siapa di masyarakat. Gampang sekali melakukan penghukuman pada orang lain. Setiap ada isu apa, apalagi menyangkut agama, hati-hati. Gunakan kewarasan kita dalam berpikir. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah kitab. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah itu iman. Tetapi kami menjadikan ruh itu adalah cahaya. Jelas ayatnya di sini. Di sini. Walakin ja'alnahu nuron. Keren. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuron. Dan setelah aku jadikan ruh itu adalah nur dan kamu bisa menyaksikannya, maka kamu akan mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Keren sekali ayat ini. Agak dalam nih ya ngaji hari ini. Kemudian nahdi bihi, yang kami tunjuki dengan cahaya itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Pertanyaan, ya Allah, akankah engkau menunjukkan kepadaku agar aku bisa menemukan cahayamu ya Allah? Allah akan menjawab, begitu kamu punya kehendak, aku kehendaki. Karena aku hanya menghendaki mereka-mereka yang punya kehendak. Semua ingin dimulai dari dirimu sendiri. Jadi cara Allah menghendaki itu bukan ini dikehendaki ini tidak, ini dikehendaki ini tidak, suka-suka Allah, bukan. Karena di dalam ruhku itu sudah ada kudrat. Dalam ruhku itu sudah ada iradat. Sudah disemaikan di situ keinginan, sudah disemaikan di situ iradah. Sudah disemaikan di situ kehendak. Begitu kehendak kita dimunculkan, menyatu dengan kehendak Allah, dua kehendak bertemu, di situ terjadilah pertemuan. Yuk kita kasih contoh sekarang. Karena kalian ada kehendak untuk belajar, saya ada kehendak untuk mengajar, terjadilah pertemuan hari ini. Terjadilah proses belajar mengajar. Dan proses belajar mengajar ini hanya terjadi kalau ada dua kehendak. Betul apa tidak? Kurang apa buktinya? Jadi ingin sesuatu terjadi, ya sudah mulai. Kamu yang menghendaki, biar dikehendaki sama Allah. Makanya Allah bilang di Quran, man kana yarju liqa'a rabbih. Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahu laj. Barang siapa yang berharap, berkehendak, berkeinginan jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Kepada siapa? Kepada yang berkehendak, itu aja kok sederhana. Tidak ada syarat yang lain. Kalau ada yang bilang, wah syarat jumpa dengan Allah tuh harus ini harus itu, itu belum jumpa dia. Banyak syaratnya. Quran juga syaratnya cuma satu kok. Barang saya berharap pasti waktunya datang. Yang tidak berharap ya sudah, nggak datang-datang, gitu aja kok.